Yang pertama jamaah sekalian, di hadis yang keempat yang sudah kita pelajari, di situ penjelasan tentang masalah alur atau fase penciptaan manusia, mulai dari setetes air mani, kemudian segumpal darah, kemudian daging, kemudian ditiupkan ruh dan seterusnya sampai melahirkan. Nah di sini jamaah sekalian, ada masa orang itu diuji. Jadi para wanita biasanya diuji dengan keguguran, ya. Jadi keguguran, dan di situ ada dua darah yang muncul. Salah satu dari dua tersebut. Yang pertama bisa jadi darah nifas, kemudian bisa jadi darah istihadah. Apa itu istihadah? Darah apa namanya istihadah? Darah rusak, ya, darah rusak. Ingatnya nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau istihadah darah yang keluar karena darah rusak, ya, darah rusak. Kalau istihadah ini maka wanita tetap puasa, wanita tetap sholat, ya. Dan di sini dibagi oleh para ulama kita. Yang pertama, kalau dia keguguran di usia 1 hari sampai 80 hari, maka ini dihukumi darah apa? Nifas atau istihadah? Ya, istihadah, darah rusak. Ya. Si wanita jamaah sekalian, ya, tetap satu sholat. Ini tetap sholat, kemudian tetap puasa. Saya ulangi ya, jadi umur 1 sampai 80 hari maka dihukumi darah istihadah, ya. Maka si wanita tetap sholat, tetap puasa. Jadi dia tidak boleh meninggalkan sholatnya. Kemudian yang kedua, umur 81 sampai 120 hari, ya, 120 hari. Maka ini dilihat ada dua kemungkinan. Yang pertama, sudah berbentuk manusia. Jadi kalau dilihat sudah berbentuk manusia, maka ini darah apa? Ya, nifas, ya, darah nifas. Darah nifas. Wanita sholat atau tidak? Ya, tidak, karena dia darah nifas. Dia darah nifas. Jadi kalau sudah berbentuk manusia, maka ini darah nifas. Berarti seorang wanita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Oke? Kemudian yang kedua, yang belum berbentuk manusia, dihukumi darah apa? Ya, istihadah. Apa tadi istihadah artinya? Ya, darah rusak. Wanita sholat atau tidak? Ya, tetap sholat. Puasa atau tidak? Tetap puasa. Ya. Jadi saya ulangi ya, 1 sampai 80 dihukumi istihadah. Maka wanita tetap sholat, tetap puasa. Umur 81 sampai 120 ini tergantung. Kalau masih berbentuk darah, dia belum berbentuk manusia, maka dia istihadah. Tapi kalau sudah berbentuk manusia, nifas, ya. Kalau sudah berbentuk manusia. Kemudian 121, ya. 121 ke atas maka dihukumi darah, ya, nifas. Jadi ini pasti nifas, karena dia sudah punya ruh. Ingat ya, umur 120 dia sudah ditiupkan ruh, sudah ada rohnya, nifas. Jadi dia dihukumi nifas sehingga wanita tidak sholat dan tidak puasa, ya, tidak sholat dan tidak puasa. Ini fikih dari Al-Lajnah Ad-Daimah terkait wanita yang keguguran di umur ini, ya, di umur ini. Kalau 40 hari berarti 40 hari istihadah, ya. 125 nifas, ya, nifas. 90 hari tergantung, ya, tergantung. Kalau sudah berbentuk manusia berarti nifas. Kalau belum berbentuk manusia, istihadah. Seperti itu cara membedakannya jamaah sekalian. Dan umur ini yang tanggung hanya kedokteran, ya.
Ustadz tidak tahu. Jadi yang paham ilmu ini adalah bagian kedokteran. Baik, ini yang sudah kita pelajari jamaah sekalian, fase penciptaan dan manusia, dan ini sesuai dengan ilmu yang berkembang saat ini. Bagaimana Islam menjelaskannya dari awal sampai melahirkan.